Ada apa dengan kakak jodoh? Dan saya terus terang Golkar hari ini ya Golkar lebih mementingkan pitis uang. Jadi bukan lagi seperti kader yang berdarah-darah yang capek ditengul seperti nggak dihargai lagi. Ada kecurigaan asumsi lah yang memandang kando kakak jodoh ini ya memprediksi bahwa kando kakak jodoh ini tidak mendukung Rohidin karena sudah tahu beliau itu tidak bisa maju. Kemungkinan tidak bisa maju, orang terbentur. Bener nggak? Jadi begini Dido. Nah, tadi ngomong mudah-mudahan selanjutnya setelah Jokowi dari ke Prabowo, ya kan? Prabowo, iya, dilanjutkan Helmi Hasan. Salut Cor. Kalau SP2 lagi aku nih. Siapa pilih Pak Zul tuh? Nah, pilih Pak Zul karena yang kakak jodoh. Aku ya kalau pilih di Billy Suara kala itu rahasia. Tapi jelas aku kini kan nampaknya lah mulai jatuh cinta di Adinda Helmi Hasan. Tapi tolong habis ini undang yang dari ini ya, yang dari kubu sana siapa yang nak jawab ini? Iya. Cari ya biar berimbang gitu. Iya. Kalau dari kemarin juga kita buka. Ya, mau cari siapa mengimbangi saya Dindo. Saya ini orang Rohidin. Nah itu bagus kan? Yang pemirsa juga jangan baper, ya kan? Itu Dindo. Iya. Jadi politisi jangan baper dan cepat move on. Cepat move. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan kakak jodoh? Kembali lagi di channel Bongkolen Times Podcast. Podcastnya yang gaspol. Gaspol ya, gaspol. Ya, tidak pakai rem lagi deh. Tidak pakai rem lagi. Iya, Dan iya. kita remblong bareng kando kakak jodoh, Zulkarnain kakak jodoh. Oke. Biasa di kalau ZKJ. aliasnya itu ZKJ atau Gus Dur. Gus Dur. Iya. Kan udah sehat kan? Alhamdulillah Dindo sehat. Baru ngopi hari ini di sini atau udah ngopi tadi? Alhamdulillah ya tadi saya dikasih kopi. Memang kopi Bengkulu ini cukup luar biasa. Karena kopi asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Dan kita bangga orang Bengkulu punya kopi diekspor dan kopi kita nomor 3 sedunia. Ya, harus kita akui. Ya. Dan itu sisa-sisa Belanda di Kepayang. Sisa-sisa Belanda di Payang. Ya. Ada orang ini keturunan Belanda di Payang. Nah, kaitan itu menarik ini deh. Kalau saya jadi gubernur, kita kan bekas jajahan Belanda di Inggris. Ya. Kalau saya jadi gubernur ya, kumpul orang tinggi besar di Bengkulu nih, cari yang tinggi besar yang ada yang tinggi 170 yang lanang Tino, pergi di kedutaan Inggris, di situ kita nangis di situ. Duta kan hanya duta besar nanya, ini cerita siang bolong nih. Duta kan besar nih, ngapa nangis? Nah inilah hasil poyang-poyang kamu dulu, inilah orangnya. Masa kamu udah mikir ke mereka nih? Poyang-poyang kamu masih banyak kubur di Bengkulu situ. Ya, artinya paling tidak ada anggaran kalau bisa melobi. Itu dulu zaman Agus Rin, itu saya dengan Roman, Adinda Roman dengan Sasir Poni, kami lah sampai kedutaan Inggris dan kedutaan Rusia. Bagaimana memikirkan Sumatera Raya ini? Ya, karena kita jujur baru zaman Jokowi inilah Sumatera terpikir secara normal. Artinya apa? Walaupun 17 kilo, kita ada tol ke Bagan. Insya Allah mudah-mudahan di Prabowo dan Helmi jadi gubernur nyambunglah sampai ke Bengkulu ke Lubulingga kan. Menjadi perencana dan kita hari ini jujur zaman Jokowi ini kita banyak inilah arti yang diutang kepada negara ini kan jelas yang diperuntukkan dibangun kan ya. Tapi kan tadi ngomong mudah-mudahan selanjutnya setelah Jokowi dari ke Prabowo ya kan? Prabowo, ya, dilanjutkan Helmi Hasan. Salut Cor. Kalau SP2 lagi aku nih. Iya, karena kini nih kalau saya diajarkan saling memuliakan, saling membesarkan, saling mendoakan. Ya apa susah kita mendoa memuji Helmi. Lo Helmi juga putra Bengkulu,
pernah wali kota, pernah DPR, ya kita doakan dia jadi gubernur. Apa salahnya? Walaupun saya ini orang Golkar, ya saling mendoakan, saling besarkan. Ya kemudian saya dipecat, kemudian di SP, biar aja gitu kok repot. Gitu aja kok repot. Yang tidak boleh itu pindah agama, ganti ideologi. Kita angkat komandan Korem gitu. Iya. Apalagi saya ini kan ya NU cabang Muhammadiyah aku nih, karena NU kadang Muhammadiyah. Jadi kalau jadi itu. Okay. Apa kira-kira Indo mau dibincang kita hari ini? Itu tadi apa? Kando keceplosan itu. Iya. Sebenarnya kan ini nih. Iya. Belakangan lah banyak kabar bahwa Beringin sedang tidak baik-baik saja. Iya. Jadi Adindo, saya datang ke sini suasana cerah. Cerah ya. Sengatan matahari semakin luar biasa sengatan matahari. Oh. Dan langit itu hari ini dan pada posisi sangat membiru. Sangat membiru. Begitu naik tanjakan tadi di sini sangat loh. Coba dia keluar. Nah sangat ini tembus pada lubuk hati yang paling dalam. Lubuk kalbu masyarakat provinsi Bengkulu aku berpikir. Ya bahwa karena kita sadar, nah, sebagai orang Golkar saya sadar bahwa hari ini panen kita sudah semakin mengering karena hujan sudah makin menjauh. Lagi kemarau. Iya, kemarau. Bahwasanya memang kita sadar Beringin itu pohonnya rindang, buahnya kecil. Buahnya kecil aja, noto kepala sakit. Apalagi kalau buah labu. Bayang aja pohon besar buah labu. Ya, tapi hari ini ya padi terus menguning. Tapi dengan sengatan matahari ini nampak gagal panen Adindo. Gagal panen. Iya. Ya, feeling sebagai saya ini kan kadang-kala jadi petani, kadang-kala jadi nelayan. Kalau nenek moyangku pelaut kan. Asli nenek pelaut. Jadi kadang-kala tapi karena kita ini kadang-kala diterpa gelombang. Tapi kalau pelaut ini sekali layar terkembang, pantang suruh untuk balik ke tepi deh. Jadi belayar terus itu. Nah gelombang, nak badai, gaspol. Tapi Kando masih kartu anggota Golkar? Bukan lagi ketua anggota, wakil ketua bidang komunikasi informasi Partai Golkar. Wakil ketua. Ya. Dan ada orang kini lagi cari jalan untuk mencari saya jadi jubir gubernur. Aku ketawa udah itu boy. Iya. Nonton nggak film Perang Nagamona Belanda dulu? Film Nagamona. Bikin dewe pangkat itu. Iya. Nagamona. Iya. Bikin dewe pangkat jubir gubernur. Tuh. Tapi masih jubir nggak? Sejak SP ini udah lagi boleh ngomong deh. Oh semenjak SP? Iya, nggak boleh lagi ngomong-ngomong. Nggak, kenapa di SP kemarin? Saya di SP itu karena Mujelmi. Karena dulu cerita awalnya itu maaf ini cerita jujur nih dari hati, bukan politik nih. Helmi dulu kan pernah ditanya wartawan nih, bagaimana Pak Wali itu di Masjid Taqwa tuh. Ada Andi masih gadis di kota ada, kalau dibuka lagi YouTube ada. Pak Helmi bagaimana Pak Rohidin? Pak Rohidin orang baik. Rohidin gubernur terbaik sedunia. Nah hari ini ada juga wartawan nanya karena saya jubirnya sahabat Rohidi, jubir gubernur apa namanya tadi, kan nanya, Bang Zul, Bang ZKJ, Bang Gus Dur, gimana kalau Helmi gubernur? Ya wajar, Helmi gubernur kita doakan, siapa tahu kalau dia gubernur bisa membangun Bengkulu. Mindset kita ini bagaimana membangun Bengkulu. Adinda Beni, Adinda jadi gubernur, siapa juga masalah saya penting membangun Bengkulu hari ini nih. Ya apalagi dia adiknya Zulkifli Hasan. Yang jelas-jelas ketua partai sekarang ini menteri dan orang dekat Prabowo. Kalau dia jadi menteri kan bangga kita Bengkulu ini bagus. Ya, apalagi waktu itu saya ngomong putra terbaik Bengkulu kita doakan jadi menteri. Kenapa cuma di zaman Bung Karno orang Bengkulu jadi menteri? Di zaman Soeharto sampai zaman Jokowi tidak ada orang menteri dari Bengkulu. Ada perkosa apa namanya itu? Yang dosen Unip. Dia bukan orang Bengkulu, hanya numpang dosen. Pak Suyudi waktu itu pernah di kesehatan. Bang Dulu juga hampir dulu. Betul, ya. Nah kalau kemarin Gus Dur waktu itu hampir Pak Jayadi Hussein jadi menteri oleh zaman Gus Dur. Ya waktu itu akhirnya Pak Suyudi kan dari Bengkulu pada saat itu. Nah hari ini kita kehilangan sosok. Nah ada adik kita nama Yandri, posisi dia dulu wakil ketua posisi dia dulu ketua Komisi 8 DPR RI, sekarang wakil ketua MPR RI. Nah hebatnya lagi kita harus terima kasih kepada Pak Zulkifli Hasan mempercaya kepada putra terbaik Bengkulu, menggantikan dia ketika
sisa masa jabatan menjadi Menteri Perdagangan, begitu ganti bisa cari-cari orang-orang senior-senior di PAN, di DPR RI. Kenapa harus Yandri? Ya. No, gitu. Kenapa ini dorongan oleh Adinda Helmi Hasan juga? Oh. Helmi Hasan yang mendorong untuk Yandri menjadi wakil ketua MPR RI. Kita bangga dong. Iya, iya. Iya, orang Bengkulu penduduk cuma 2 juta diperhitungkan, ya kan harus kita bangga. Dan Bengkulu ini punya sejarah, kita orang Bengkulu harus bangga dengan provinsi Bengkulu karena kita ini punya sejarah. Pertama, bahasa Seloro, cerita Seloro di warung kopi. Kalau tidak ada Ibu Fatmawati, tidak ada Merdeka 1745. Karena Ibu Fatmawati lah, maka Bung Karno itu galau. Ibu Fatmawati setelah nikah dia bawa batal itu. Coba nengok ada foto filmnya Bung Karno duduk menghayal mana Ibu Fatmawati ini. Nah, ada satu kelemahan kita juga sebagai orang Bengkulu, terutama para pemegang kekuasaan hari ini. Kita kurang memuliakan putra-putra terbaik Bengkulu. Di daerah-daerah lain seperti hari ini yang lagi naik daun sekarang, Kakanda Irfan bintang 3 di Angkatan Laut karena apa Bengkulu apa namanya jabatan dia nih. Kemudian ada anak Om Afifuddin Taib itu Danjeng Kopassus. Ada sahabat Persada Harhab yang sekarang lagi bernasib menjadi anggota KPU RI. Kemudian ada lagi DPD RI, ada anggota DPR RI. Ketika mereka datang Bengkulu, kasihlah mereka pertama ruang, disambut di VIP, dibuka kasih mereka, kasih mobil dinner, kasih keliling-keliling ditemui keluarga. Mereka merasa. Nah itu dilakukan oleh daerah-daerah lain. Itu guna kita jalani. Nah kita nih bahas sama-sama kita nih, itu maka hidup kita jangan dalam tempurung baik. Nah, dia bahas sama kita. Jadi Malaysia di iba, ancam, cak gerotnian, ya. Baru ini Muji Helmi Diki aku lah diancam, ada teror, ada SNS SBA gelak. Di sini aku sampai udah takut aku nih. Nia, tidak takut dipecat? Ya pecat. Aku ngomong tadi, jangan dipecat dari Golkar. Ketika keluar dari Bengkulu News tempat Adido ini, Allah cabut nyawa saya. Harus ku ikhlaskan. Apa sekedar pecat? Dunia semua nih Adido. Iya. Jadi balik cerita kaitan dengan Pilgub ke depan ini, jelas kita membutuhkan bukan hal-hal yang seremonial. Ya, kita butuh betul-betul memikirkan Bengkulu ini bisa setara dengan daerah-daerah lain. Bagaimana konektivitas kita dari Bengkulu ini ke arah Lampung dari posisi selatannya sampai ke Krui, itu harus dipikirkan. Nah, memang kita akui bahwa kepemimpinan sahabat Rohidi hari ini sudah banyak dia melakukan terobosan-terobosan, tapi cenderung itu kan memperbaiki. Nah, kita berharap selama ini kan kedekatan beliau dengan Jokowi, dengan Pratikno, dan saya tahu kan alumni UGM yang selama ini saya ikuti beliau, memang sudah bagus pertemuan itu, tapi realisasinya ini yang sudah ya kita nih ada kelemahan kita. Ketika kita berbeda pendapat kita dimusuhi. Ini kelemahan kita. Ini menjadi catatan semua kita. Ada menjadi sebuah kelemahan ketika kita berbeda pendapat, bukan menjadi hal yang sunnatullah. Perbedaan itu berkah, tapi perbedaan malah jadi musuh. Iya, ini yang aneh juga bagi saya. Iya. Nah, sedikit-dikit pernah ada yang aja, kau ini pendatang, kau balik lagi ke kampung kau. Loh, apakah saya marah dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah, kenapa tidak melahirkan menjadikan orang tua saya, bapak ibu saya, nenek moyang saya orang Bengkulu? Ya, berarti ini kan kita persoalan kodrat nih. Ya, bicara putar daerah. Banyak orang Bengkulu di NTT sana, banyak orang Bengkulu di Sulawesi Selatan. Nah, lebih hebat lagi di NTT. NTT itu pendatang, pasti dia orang Minang. Pasti dia orang Jawa, pasti dia orang Bugis. Lah berana Pinang di NTT. NTT 80% agama Kristen deh. Tetapi kakak sepupu saya kandung itu jadi ketua DPRD NTT. Nah, sekarang ini dua saudara saya di Nusantara, ada Mantu Gus Dur dan Ahmad Yohan dari PAN dan PKB itu DPR RI. Itu yang saudara kandung saya, saudara ya sepupu. Yang lain itu ada 4 DPR RI. Ada Anas Stiano Fanto, satu lagi, kemudian ada adiknya Saleh, yang untuk Menteri Perdagangan itu DPR RI juga dari PKB Golkar. Ya, arti kita jangan membahas itu lagi. Ya, kalau kita masih mindset
Nah, hari ini kita yang menjadi kelemahan kita, menjadi perbaikan kita bersama. Ketika kita berada di Jakarta, kita semua mengaku kita orang Bengkulu. Ya. Ini ngomong dari orang Jakarta, masih ngomong saya ini orang Cuup, Tuncuup. Masih yang mana? Kabar. Kedurang. Ya, kalau kita masih bahas itu di Jakarta gimana? Kecuali kita ngobrol itu di Pasar Cililing, Blok M, belanja boleh. Tapi ketika bicara soal negara, kita orang Bengkulu. Bagaimana kita memikir ke pembangun Bengkulu ini? Datang Ibu Mega, bila pun nangis di Ibu Mega tuh. Weh ingat, kau ni orang Bengkulu, ngapa kau cuma mikir Palembang? Kampung suamimu, ngapa kau speak Bali? Nenek moyangku dari Bali, ngapa kau speak NTT? Kenapa aku pernah dibuang di ND? Mikirlah Bengkulu nih. Itu. Kenapa adik-adik Ibu Fatmawati ada di sini? Itu yang kita pikir besar. Kita pikir besar. Jangan seperti hari ini kepala dinas, maaf ngomong aja, kita banyak jaringan di Jakarta ini, tetapi tidak bisa dimanfaatkan. Saya maaf ngomong hari ini kabinet Jokowi 20% pasti kawan saya, kawan. Tapi kita tidak dimanfaatkan. Ada pernah sekali ketika saya sambil kemarin Pak Denny, sekarang asisten. Ketika dia PMD, Kadis PMD, dia tahu bahwa saya ini walaupun saya di Golkar, dulu saya pernah di PKB. Ketika dia mau ke Kemendes, dia ngajak saya karena dia tahu Gus Halim, kakaknya Muhaimin punya ikatan emosional. Ibarat Kemendes banyak orang-orang direktur. Dan tanya ke beliau. Ya, begitu datang saya langsung ketemu sekjen, ketemu direktur, langsung bahas bagaimana Bengkulu. Alhamdulillah. Begitupun dengan Kementerian Ida Fauzia, Pak Mahfud MD. Hanya kita nggak mau ngomong. Ya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Gitu. Dulu zaman Gus Dur, ya maaf ngomong aja. Tanya Bang Sari Albert masih hidup. Ya. Saya ini pelaku tahun 98 sampai 2024 saya pelaku di Bengkulu. Walaupun saya bukan orang birokrasi, ketika Jamal Hasan Zain, Jamal Agus Rin, Jamal Jihad terakhir, kemudian mereka ngajak, mereka tahu channel-channel kita di Jakarta. Ya jangan cuma pergi Jakarta habis SPPD SPG habis tempel, segini klaim bayar. Ya. Jadi yang gitu-gitu kita harus berpikir bagaimana Bengkulu maju. Ya, Bengkulu hebat. Jangan cuma tagline. Ya. Kita nih kalau bicara soal rakyat ini Adindo, rakyat tidak butuh apa. Rakyat cuma butuh jalan mulus. Rakyat butuh penerangan yang elok. Rakyat butuh pupuk yang bagus, stabilitas. Pompa bensin tidak antri. Itu yang pikir. Ini lebih-lebih dari rakyat. Ya. Kawan senang, pemimpin bahagia. Itu baru namanya maju, hebat dan sejahtera. Itu simpel. Kan lu kecewa. Oh iya. Saya Adindo Pak ngomongnya. Saya dari dulu saya datang Bengkulu ini Direktur Bel Konfer Batubara Pulau Bayi. Kalau orang hari ini cinta investasi, saya ini mantan investor dan sudah berinvestasi dengan keluarga Gus Dur. Itulah Konfer di Pulau Bayi hari ini. Tegak, masih tegak. Saya dulu terima karyawan orang Bengkulu nih, putar-putar Bengkulu nih. Hampir 100 orang zaman saya. Tidak ada kok ambil dari Sulawesi, dari NTT masuk Bengkulu dan putra Bengkulu kerja di situ. Sekarang tanya mereka di pelabuhan Pelindo sana masih ada yang sampai tidak ada pakai duit. Tidak ada yang kemasannya 30 juta. Kemasannya tidak ada masuk. Yang penting kau. Makanya dulu ada dua saya membidangi bersama ketika zaman Holi itu pembangunan Mega Mall oleh Wahyu Laksono. Bahkan ada duit saya dong. Adinda pergi ke rumah saya tunjukkan Wahyu Laksono punya duit saya 250 juta untuk bangun itu Mega Mall. Sampai ini duit hilang baik, biarlah gak apa-apa. Yang penting mall terbangun, putra-putri Bengkulu bisa kerja di mall. Ya. Kemudian hari ini BIM, Pak Simon dan Pak Jeffrey bangun pada saat itu, zaman Pak Holi. Banyak orang tantang itu Rukola, Amdala. Kini orang-orang tantang dulu kini dan lebih ini jalan pakai dorong hari Minggu, hari sore di BIM. Benar. Waktu masih Semarak, belum ada rakyat Bengkulu kan masih. Saya lah. Kalau klip itu masih kutunjuk masih ada. Semarak Bengkulu. Iya. Sekarang kita lihat BIM itulah hiburan kita orang Bengkulu. Kemudian saya kemarin jalan-jalan tempat Adinda Medi di apa? LBC. Di apa namanya? LBC. Oh bagus itu seperti Bali. Ada yang gitu-gitu kan ada inovasi-inovasi yang dimainkan. Jadi sehingga kita Bengkulu punya warna, punya marwah. Ya. Kalau kita mindset kita begitu kita ngomong, jangan-jangan saya balik dari sini mulai orang ngancam saya. Maka kalau orang ngancam saya begini, kamu jangan ngancam-ngancam. Kamu belilah itu sarung,
sebuah dengan badi 2. Kalau badi itu apa namanya? Pisau. Nah, kita masuk dalam sarung, belagu dalam tuh. Itu namanya tarung sarung. Kalau dia landang pasti keluar dari sarung. Kalau tidak terbenam. Tapi kita naikkan dulu, dihadirkan dulu polisi, jaksa, TNI, materi 6.000 jangan saling tuntut. Paling kau cepat aku mati, aku cepat kau mati. Ini dikit-dikit ngancam. Dulu aku tuh kejemput orang. Ya. Kamu pergilah tanya itu preman Jakarta nama Hercules, kenal nggak dia Zulkarnain Kakak Jodoh? Ditanyalah John Kay, kenal nggak dia Zulkarnain Kakak Jodoh? Karena zaman Gus Dur presiden itu mereka itu yang sering saya pakai untuk demo-demo pro Gus Dur. Ya. Hari ini saya ini tidak mau pusing lagi dengan urusan Jakarta. Maka saya nantinya, maka saya bagaimana caranya cari duit di luar. Aku belanja di Mega Mall, beli makan di pinggir jalan. Itu nikmat hidup. Ya. Lo kawan-kawan saya ini orang-orang hebat semua sudah jadi menteri maupun MD dulu sama di zaman Gus Dur. Ada Imam Nahrawi, ada Handif, ada Ibu Ida Fauzia, ya orang PKB lah. Ya kemudian orang Golkar dulu ya yang ibarat aktivis biasa-biasa sekarang udah ya top semua. Nah, Maksud saya itu Kando itu sekarang kecewa dengan Golkar. Dikatakan kecewa, saya judul Dindo. Kalau bicara Golkar, saya orang Golkar lama. Mereka orang baru semua deh. Termasuk Rohidi Masa. Ya. Partai Golkar, aku mualaf. Baru aku di Partai Golkar di zaman Pak Rohidi ini lah. Tetapi kalau Golkar, saya orang senior di Golkar. KTA Golkar aku 92 sebetulnya KTA Golkar deh. Ya, itu. Kando waktu ini ingat tak lagi live itu selalu bilang soal pilgub ini ya. Iya. Selalu bilang saya itu sesuai arahan langit. Petunjuk alam. Petunjuk langit. Ya. Nah, apa itu? Itu kalau orang-orang lama yang biasa ngikuti pilkada Provinsi Bengkulu sudah tahu kalau itu ini saya. Karena begini, saya tahun 2006 itu rencana mau calon wakil wali kota bersama Bang Edi Ramlan. Isinya Edi Ramlan waktu itu masih di PU Kota. Nah, jadi dulu ada partainya gabungan partai non parlemen. Ada sekitar 13 partai waktu itu. Sudah oke. Nah, saya ada Bang Edi Ramlan, Pak Arya Dharma, waktu itu Pak Endang Menteri yang di Benteng itu. Kemudian ada Bang Agus Black kalau nggak salah. Nah, menghadaplah Gus Dur di PBNU jam 5 sore. Jadi Pak Edi Ramlan ngomong sama Gus Dur, ini Gus, saya pamit mau calon ini wali kota Bengkulu. Nah wakil saya ini Mas Jul, Zulkarnain Kakak Jodoh. Gus Dur terus ketawa, langsung gini di meja kayak gini kan. Aku ingatnya sore itu. Malah Mas Jul itu makomnya itu wes jadikan orang. Jadikan orang ini wes jadi. Kalau dia nyalon wes gak jadi. Itu Gus Dur yang ngomong. Edi Ramlan masih ada, kamu tanya lah Edi Ramlan tuh. Edi Ramlan mantan Kadis PU. Nah, itu ya. Pak ini anak mantan ketua DPR. Ya. Anak Pak Rafi, ketua DPR. Waktu kami rencana lawan Pak Holi waktu di Bangken. Bangken wakil wali kota dia calon. Akhirnya ketika itu partai semua diborong Bangken, Pak Holi, saya dukung ini, dukung Bangken. Menanglah Bangken waktu itu. Memang ternyata benar Indo, setiap yang sedukung menang terus. Belum ada yang kalah kecuali Linda Mirza. Nah Linda Mirza ini kalah. H-5 saya udah ngomong dengan Linda, tanya lagi Linda, yuk kita kalah yuk. Nah, ya mengapa saya dulu dukung Linda? Awalnya itu tuh kami rencana dukung Adinda Helmi ini kan calon wakil gubernur di Lampung lawan dengan Ridho. Ridho gubernur NKB, wakil rencana beliau. Kemarin kalau Ridho ambil Helmi menang di Lampung tuh. Ya. Nah, karena kami mau ke Lampung, saya Bang Daniel, almarhum Bang Daniel, ada Adinda Yandri, Baharudin. Nah, kami rencana sudah mau ke Lampung. Nah, saya ngomong lah dengan Adinda Helmi, Dindo, kalau Adindo ke Lampung, saya nggak mungkin dukung orang lain lah, saya dukung Elinda lah. Nah, untuk iyalah, Kando, Elinda. Ya, jadi saya juga dekat kan Elinda, kemudian almarhum Bang Didi kan kayak di Semau kan sangat dekat sekali, termasuk almarhum ayahnya Pak Alfudin, ayah kan kawannya kakak saya sama DPR RI kan waktu itu. Nah, udah. Nah, tiba-tiba balik Bengkulu. Ditelepon lagi, siapa? Bang Zizi, kakaknya. Gus Dur kita balik lagi ke Bengkulu.
nggak mungkin aku kan saya ini kalau sudah terucap nggak mungkin saya balik lagi. Karena tipe saya ini bukan tipe orang kaki dua penjilat, nggak ada saya. Iya. Kalau saya cocok enggak gitu. Ya udah saya dukung sama Linda walaupun kalah menang pada saat itu. Cuma itu aku kalah. Yang lain adalah kalah menang terus. Kalau seandainya Helmi Hasan kemarin nggak jadi memang nggak di Lampung tetap calon wali kota, Anda dukung Ayu Linda kok? Itulah makanya karena saya sudah pamit di Helmi saya dukung Linda, dia balik saya tetap dukung Linda. Nggak mungkin sama balik lagi ke Helmi karena saya udah ngomong Linda. Tapi seandainya kemarin itu Helmi memang nggak ada rencana di Lampung. Oh saya ke Helmi. Ya, Helmi waktu itu. Ya ke Helmi. Saya Helmi kan punya sejarah kalau Adinda ini Sulian, rombongan Adinda yang di PAN itu mungkin persahabatan mereka di Helmi kan di saat kuliah ya. Dan Helmi teman kuliah istri saya juga, istri saya kan temannya ekonomi di Unip kan. Tapi ini kan persoalan pilihan ya, pilihan pada saat itu. Jadi sudah kita pilih ini. Nah ketika gubernur saya kemarin kan, nah itu gubernur yang 2020 kenapa Kando kan katanya hubungan sama Helmi Hasan bagus, tapi kenapa Kando waktu kemarin itu dukungnya Pak Rohidin? Bukan ini cerita kan pasti awal nih deh. Jadi saya ini kan setelah wali kota kemarin kan dukung Ayulinda nih. Begitu dukung Ayulinda, Pak Gub jadi ketua Golkar. Nah, saya diajak. Saya diajak masalah jadi wakil ketua bidang komunikasi informasi menang. Jadi waktu menang kemarin pilkada itu jujur kita selisih di Helmi itu kan cuma 20 ribuan. 3 calon. 3 calon tuh 20 ribuan loh selisih itu. Lawan Agus Rin, lawan Ete Imron, lawan Helmi dan lawan Pemuslihan. Nah, Pemuslihan meninggal saja kita selisih 20 ribuan. Ya, artinya Pemuslihan hidup mungkin kalau menang mungkin sekitar 7 ribuan, 8 ribuan. Saya di dalam tabulasi angka kan kita lihat terus setiap hari kan. Ya di itu pada saat itu kan dengan Pak Panji dan semuanya di Lampung itu. Jadi kalau hari ini kalau head to head ya bukan mendahului Allah lah. Ya. Dan feeling politik saya lebih menang kalau head to head. Ya, Helmi menang. Kalau orang ngomong bilang ada yang ngomong kemarin dengan saya, "Weh bang, salah Pak Helmi ngambil pemilihan tuh. Kalah. Orang Jawa sekarang aja nggak dukung ini pemilihan lagi. Weh berhentilah cerita orang Jawa, orang Rejang, orang apa mana, Bugis, Madura, Batak, Padang, berhentilah. Ya. Yang jelas pemilihan itu sudah terbukti. 2 periode. 2 periode. 3 periode malah. Betul. 2 periode. Kemudian anaknya itu Andoro kemarin suara Andoro pribadi 30 ribuan mengantarkan lagi 2 orang aja 3 kursi di DPR provinsi ini. Nah, sekarang istrinya DPR RI kalah incumbent Tati. Masih kamu ragukan? Logika gitu aja. Justru sangat tepat ketika Helmi ambil pemilihan hari ini dengan PDP-nya itu. Ya. Pemetaannya pas ya. Nah, ini saya masih agak bertanya-tanya soal kenapa sih, apa alasan Kando Kakak Jodo ini kayak ragu gitu dengan Pak Rohidin? Ya, saya ini begini, saya ini orang dekat Rohidin bos, sahabat Rohidin. Keselio saya gara-gara dukung Helmi aja sebenarnya kemarin. Saya heran, seharusnya orang yang memberi masuk kepada Pak Gub ini kan, mungkin Pak Gub dalam keadaan capek atau suasana kebatnya lagi ini, mungkin ini Pak Gub, Pak Ketua, gimana ini Gus Dur nih dalam uji Helmi ini? Udah kamu espera. Seharusnya mereka manggil saya lah. Manggil saya, mungkin siapa situ apa sekretaris Pak Asam mungkin manggil saya atau siapapun di situ yang ketua OKK panggil, bel buat meja, kau salah Dindo, apa maksud kau tuh? Nah, pukul meja itu apa? Marah itu saya mau, ya di situ saya bertabayun lah menjelaskan. Ini tidak ada hujan tidak ada hujan, tidak ada angin. Tiba-tiba surat keluar SP. Ya, udah itu kalau kami orang Golkar dulu. Ya, memang beda Golkar dan Partai Golkar. Ya, jadi ada kebijaksanaannya, ada komunikasi. Dan ini hampir tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, dan saya terus terang Golkar hari ini ya Golkar lebih mementingkan pitis uang. Jadi bukan lagi seperti kader yang berdarah-darah yang capek litangul seperti nggak dihargai lagi.
Kini asal Adinda band ada dua, kalau kita popularitas, elektabilitas, kini nggak perlu lagi popularitas. Tinggal ada duit operasional. Nggak perlu, asal ada duit isi tas, pergi lagi ke Golkar, kau di Golkar kan. Itu asli di gini. Nah kader hebat, nah kader kalau cerita popularitas dulu aku jual siapa yang tidak kenal aku. Dari manusia baik sampai manusia tidak baik pasti minimal tahu nama aku kenal aku jual. Minimal tahu Gus Dur atau gelar baru ke ZKJ. Ya, karena isi tas tadi tidak dihargai. Ya, kemarin saya walaupun suara terbanyak minimal dipanggil Adindo ini suara terbanyak Adinda nomor 10 atau nomor itu tahu kan juta aku kasih nomor 5 ya kikiro lah. Iya, orang numpang caleg iya dihargai langsung nomor 1 ya kikiro. Kemudian saya pamit Pak Gub, saya calon di provinsi, alhamdulillah dia dulu kan dipercaya udah pergi baik. Maka kemarin saya pas pemilu baik 3,5 bulan, saya keluar dari Bengkulu. Akhirnya saya dukung ya saudara-saudara saya kan, alhamdulillah jadi semua. Jadi 4 anggota DPR, 2 DPR RI jadi, kemudian DPR provinsi itu ponak saya, dia itu baru lulus di UI kemarin. Ijazahnya masih panas Adindo. Panas perempuan karena kuota perempuan itu kurang. Masuklah dia. Jadi dia nih alhamdulillah suara 21.000 DPR provinsi NTT. Wow. Ya, masuk dia. Ya, kemudian ada lagi yang ponak saya. Jadi di keluarga satu warna partai itu banyak Indo. Ada yang di Golkar, ada yang di PKB, ada yang di PAN, ada yang di P3. Dan itu rata-rata pengambil keputusan semua. Ya. Nah, tanya orang NTT, ketua Muhammadiyah di NTT itu dulu namanya Haji Muhammad Dese Kakak Jodoh. Muhammadiyah. Itu kakak sepupu kandung saya. Ketua NU, adik kandung gaya saya namanya Muhammad Tayyib Kakak Jodoh. Satu NU, satu biasa aja. Tidak dong. Begitu keluar rumah sama hal ini orang bahas Muhaimin, bahas Yeni, bahas Saifullah Yusuf. Ya, kalau orang yang ini tidak tahu pikir tombol perang yang itu. Udah aduh deh. Walau cuma kita masuk Ciganjur itu sebelah kanan itu rumah Gus Dur. Maju dikit sebelah kiri itu rumah Saifullah Yusuf. Sebelah kanan rumah anak Ibu Aisyah Badawi, Mas Ai. Sebelah lagi rumah Muhaimin Iskandar. Itu pondok di situ, semua di situ. Tetangga. Iya. Nah, ya ini memang harus dibuat seperti itu. Ini aku bukan rahasia sebenarnya. Supaya mereka tuh punya warna. Kalau ya ini masih dibawa ke kakaknya Muhaimin Iskandar sepupunya, ya nggak besar ini. Maka ya ini harus di luar biar mereka ada mainan semua. Ya, sama kalau dulu masih Gus dulu masih hidup, Muhaimin itu pijit Caimin, pijit kaki Gus Dur sebelah kanan, Gus Iful, Saifullah Yusuf Sekjen PB itu pijit kaki sebelah kiri. Dua-dua itu ponaan. Begitu keluar dari Ciganjur, wartawan tanya gimana Caimin, Gus Iful, Gus Dur, alah Gus Dur nih bingung kita. Pada baru pijit kaki mamanya ini. Tapi itu tidak boleh diceritakan. Mereka aku deh. Saya tahu, saya bagian daripada keluarga itu. Ya. Kita kalau ke Lebaran kan pasti ke Ciganjur semua. Atau enggak kalau kita nggak sanggup nggak balik ke timur kita semua ke Jombang. Ziarah kubur-kubur para aulia itu kan. Mas Adi, Wajah Asim, itu. Jadi kan Dok, ada sentingan begini, minum dulu Dok. Minum kan Dok? Enak minum di Bengkulen. Kami di sana minum dulu. Ada kecurigaan asumsi lah yang memandang Kando Kakak Jodoh ini ya memprediksi bahwa Kando Kakak Jodoh ini tidak mendukung Rohidin karena sudah tahu beliau itu tidak bisa maju. Kemungkinan bener tidak gak? bisa maju, lantar bentur. Bener nggak? Jadi begini Dino, 2 kali Pak Rohidin, sahabat Rohidin dilantik di istana. Istana itu kan ketat. Tidak semua orang masuk. Alhamdulillah karena kita pernah tahun 99 di situ dulu pernah di istana, koneksi kita kan banyak di sana. Nah, jadi pelantik 2018 saya ikut, pelantik kemarin Covid pun ya, ke istana saya ikut. Satu-satunya orang yang tidak undangan aku nih. Pergi istana. Sama kita nginap di hotel. Kalau nama kita pernah ada Zuk naik Kakak Jodoh, begitu tekan, pernah nih istana tahun 99. Pernah hotel nginap malam ini, aduh kalau di situ kan. Nah, jadi bukan persoalan. Kalau kita melihat
Saya juga bukan orang hukum ya, tapi karena saya di dalam, kalau Pak Gobe itu kan sebelum dia PLT kan, sebelum dia definitif, PLT kalau tidak salah 1 tahun 7 bulan 5 hari. Nah, kalau beliau definitif itu 2 tahun 2 bulan 15 hari. Nah, kalau diinkludkan itu hampir 4 tahun. Ya, 3 tahun lebih. Ya, 3 tahun lebih lah taruhlah. Nah, boleh mencalon asal belum 2,5 tahun. Kalau hitungan di pelantikan definitif, beliau masih bisa nyalon. Nah, ini masih perdebatan. Nah, kalau saya ini sebenarnya orang setia gitu. Ya. Sangat setia dengan Rohidin. Ini persoalan orang seputaran Rohidin ini dasar saya. Karena ketika saya berada di Rohidin, mereka tidak nyaman. Karena mereka punya kepentingan jabatan, duit, koneksi, segala macam. Kalau saya kan mau coba cek dulu kenaikan Kakak Jodoh selama saya berteman dengan Hasan Zain, Agus Rin, UJH, sampai di Rohidin. Mana juga Kakak Jodoh ada proyek di Provinsi Bengkulu nih? Ya. Mana pernah aku datang ke kepala dinas, naik tangga turun tangga minta dari kepala dinas, kecuali kepala dinas yang betul-betul seperti Pak Iskandar ZO, kini lah pensiun, dulu camat, kini kepala dinas, Kak ada duit Kak, bagi dompet dulu. Nah, ke Darpi misalnya Sorjum, karena kawan-kawan lama ya, kawan susah. Ya kira-kira kawan-kawan yang baru tiba-tiba ikut asesmen jadi kepala dinas, apa jolo? Ya kalau mereka kasih rezeki, oke, alhamdulillah terima. Kalau milih tahu. Nah, ada juga yang aku tanya. Jadi kami di awal-awal podcast kemarin kan sempat dapat informasi lah kan dari salah satu orang dekatnya yang di Senayan itu. Jadi katanya Pak Rohidin itu sempat sudah ada keraguan dari DPP soal dia itu bisa maju lagi atau tidak, sehingga menawarkanlah Pak Insoleh, sampailah ada cerita kenapa tidak Ibu Dekta saja yang menggantikan dia segala macam. Itu seperti apa Bang? Jadi apa gini, dalam Bang? Jadi gini Dido, yang paling pas, paling tepat itu Pak Rohidin itu wakilnya saya. Itu bicara sebagai orang Golkar ya. Pak Rohidin wakilnya M. Saleh. M. Saleh itu paling tepat. Pak M. Saleh maju jadi gubernurnya. Enggak, Pak Gubernur. Ini belum soal hukum dulu ya. Nanti kita sampai dulu. Ini soal pengkaderan, baik pengkaderan Bengkulu secara menyeluruh maupun pengkaderan di internal Golkar. Orang paling tepat itu Bang Saleh. Kenapa Bang Saleh? Dia wakil gubernur. Pak Rohidin tetap incumbent gubernur. Nah, kedepannya M. Saleh maju jadi gubernur. Nah, kemudian cari lagi ya. Dan M. Saleh dipersiap untuk ganti menjadi ketua Golkar. Itu enak endingnya di situ. Itu yang paling tepat. Nah, tinggal kita nih hilangkan dulu ego. Kalau kita mindset, oh ini kalau saya jadi keluarga saya dibuang nih untuk keluarga itu. Nah, nanti kalau tidak jadi ini ke orang-orang saya dibuang. Jadi kita selalu diwarna dihangpu itu yang bikin kita tidak maju itu. Kita tidak pernah berpikir besar. Satu. Yang kedua, nah, hari ini mengambil Mary. Mary bukan kader Golkar. Dan Mary informasinya sudah punya KTA Gerindra. Saya pastikan Gerindra dapat Helmi Adido. Saya pastikan itu Gerindra dapat di Adina Helmi. Saya pastikan Helmi. Ya. Kenapa? Kenapa? Ini persoalan Prabowo dan Zulkifli Hasan. Ya. Oh, kesetiaan Zulhas itu. Ya. Dengan Prabowo 15 tahun Dido, 3 kali presiden ini. Zulhas dengan PAN dengan Hatta Rajasa nih wakil, kemudian 2019 masih dengan Prabowo walaupun kalah, kemarin dengan Prabowo. Maka dipastikan Golkar dan PAN itu akan mendapatkan 5 kursi di kabinet. 5 kursi di kabinet. Ya, PAN itu 5. Nah, kalau mereka dapat Menko mungkin 3. Nah, kita doakan ya putar-putar terbaik Bengkulu seperti itu. Yandri tadi berpikir supaya kita jadi menteri. Kalau saya Pak Rohidin, saya mulai mempersiapkan kader hari ini. Iya, mempersiapkan kader. Kan udah pernah jadi gubernur. Mindset Pak Rohidin itu sekarang bagaimana memikirkan, taruhlah kalau di internal Golkar kan berat nih untuk jadi menteri. Ya minimal bergening untuk jadi wakil menteri wamen atau duta besar. Ya terburuk komisaris lah. Ya itu. Jadi kita nih begitu. Tinggal aja. Jadi jangan percaya dengan kawan, sahabat orang ngomong maju terus, maju terus, hebat, maju terus. Nah ujung-ujung masuk jurang.
Iya. Julat depan jurang. Begitu masuk jurang baru benar itu. Ya, jadi model saya ini kenapa orang tidak suka? Karena saya selalu ngomong yang pahit. Aku kalau berdua dengan Pak Rohidi, dia pernah aku mujinya. Pak Gub salah Pak Gub, ini harus kebijak begini-begini. Ya, tapi kalau di luar kita bela beliau. Tapi kalau berdua ada hal yang buruk sampaikan. Ya, karena tipikal kita nih menyampaikan benar ya benar. Salah, maka saya dulu kagak jodoh dari jam dulu aku udah pernah main proyek. Dia, aku udah punya kepentingan. Kalau hari ini yang buang aku, buanglah, tidak masalah. Ini ya. Sekali aku Pak Rohidi lah banyak jasa di aku, lain lagi cerita. Mungkin kepala dinas dapat dengan mungkin 5 orang, apa 2 orang, alhamdulillah tidak. Nah, Kasubdin, Kabit, S3 sampah juga, tidak juga begitu. Ya, asli ya. Ya kita ngomong jujur aja. Hanya Pak Rohidi ini marah saya, dia orang baik. Pertama ketika saya kemarin orang kasih dunia, beliau kasih aku akhirat juga kan. Apa kasih akhirat? Alhamdulillah aku pergi haji TPHD kan. TPHD kan gubernur. Ya. Cuma saya lah TPHD yang setia dengan Rohidi. Yang lain-lain pendukung Agus Rin, pendukung Ece Imron, pendukung ini Pak Musliha, pendukung Helmi kemarin kan. Ya, saya ya pendukung Rohidi yang TPHD yang pasang badan. Ya. Kalau apa ada Armando, mungkinlah kaya Rayo ini. Bazer gimana? Dulu belum ada waktu beliau PT gubernur dan ketua grup awal. Tidak ada orang berani posting Pak Rohidi. Ini ya. Kalau aku mohon dari teman-teman wartawan online dan nulis Rohidi, jujur nih. Ya. Jujur. Kini orang-orang kini yang dulu yang sambil tulis Rohidi aja malah kini malah musuh aku. Ya. Kalau bahasa keren itu laknatullah. Ini ya. Iya. Orang-orang dulu yang saya besarkan, orang-orang dulu ini minta tolong nulis Rohidi tidak. Ya, tuh baik di internal Golkar maupun waktu beliau masih baru-baru. Ya soalnya kan selama ini ya terutama media-media ya masyarakat Bengkulu juga tahu bahwa garda terdepan ketika ada hal-hal yang tidak mengenakkan terhadap Pak Rohidin itu Kando Kakak Jodo paling depan untuk mengkanternya gitu kan. Ada kabar-kabar miring seperti ini seperti itu soal perpolitikan asli Pak Rohidin itu kan Kando Kakak Jodo. Nah tiba-tiba sekarang kok ngomongin Helmi Hasan terus. Jadi begini satu lagi Kando sekalian, apa masalah Kando kekecewaan atau ini sebagai itu sama kayak Bu Dewi Sartika. Beda ada Dewi Sartika kan punya kepentingan kan dia mungkin dia nak calon. Ya saya itu kalau ngomong kecewa, saya kecewa waktu pencalonan saya. Legislatif itu baik kecewa. Incumbent aja nomor 2. Iya. Masuk. Numpang caleg baik tidak boleh lagi. Iya, ketika saya gagal di kota, ketika saya Pak saya calon provinsi, dia kasih ruang kasih aku. Itu kecewa aku. Bang, tapi kan bukan cuma di Golkar aja yang banyak incumbent cuma dapat nomor 4, 5, padahal incumbent. Kalian juga bersama waktu itu, Bang. Iya. Mungkin ikuti tren itu, Bang. Dan terus terang aja, politik ini kan jujur ya, politik ini kan komunikasi dan intervensi. Ya. Alhamdulillah kita ngomong fair ya. Itu tidak dilakukan oleh Pak Gub. Ya. Pak Gub ibarat kalau dia komunikasi oke. Bapaknya disuruh kita tuh ayam lagu-lagu ke situ. Ya. Dan tidak ada intervensi. Kalau intervensi itulah cuma Helmi. Kalau ngomong jujur siapa kenal Dempo deh. 2019. Iya. Suara Dempo 13.000. Kalahkan Sumardi mantan sekda, mantan kepala dinas rombongan Linda Weda dapat kenapa? Karena komunikasi intervensi. Kepala dinas kau jadikan, aku tahu cuma cara lana ini jadi. Ya, siapa yang kenal ini? Adinda Heri, Dedianto, taruhlah aku Smito mantan KPU orang akan bikin. Kenapa komunikasi dan intervensi? Nah, di bos ini dah. Dan saya agak kecewa juga hari ini. Ya seperti kadang-kadang adik-adik kasih ruang lah mereka. Ya kalau semua diukur dengan duit, ya seperti di utara, masa Golkar tidak berani maju? Ya kasihlah kesempatan mungkin Lilitnya di sana atau istrinya Lilit atau Aliantor. Ya mungkin ada terahnya rombongan ini ngerjangnya rombongan Timro banyak di sana kan. Ya kasihlah ruang itu. Ya Golkar di sana. Ya, seperti di Raja Lebong di sana kan ada ketua, ada Wahono. Ada Ahmadi, suruhlah mereka tuh. Kalau tidak bisa berjuang untuk jadi bupati ya jadi wakil lah. Nah,
Ya. Kemudian di Lebong di sana kan ada banyak kader Golkar. Ada Lopi Irawan di sana, ada Lutfi yang DPR. Ya, kan masih banyak kader. Nah, kemudian di Seluma ada Adinda Yudi Harzan. Yudi Harzan itu jangan kena melihat dia 2 kali loh DPR kabupaten. Didorong aja tinggal itu. Nah, didorong. Begitu barang itu kalau sudah di KPU ada banyak orang nolong dana, nolong rezeki, nolong suara. Begitu di kota hari ini tidak ada yang didorong. Sebenarnya bisa juga dorong Ibu Linda. Linda masih bisa, masih punya kekuatan. Ayo Linda sangat memungkinkan jika kader Golkar memilih dia untuk maju. Iya, maju untuk wakil. Kalau untuk wali kota terus terang kita ngomong fair, mungkin secara finansial secara ini kita, tapi secara wakil Linda masih layak dijual. Jangan kita melihat karena dia kalah wali kota kemarin lawan Helmi, kemudian tidak jadi DPR, kemudian kemarin ya, tapi untuk sosok perempuan hari ini ya masih mumpuni. Oke, tadi kita bicara ya, ada Yudi Darmansa, ada Kombes. Ya. Nah, didorong kita aja San. Bicara tadi kan Pilgub, ini Pilwakot nih. Ya. Nah, tapi kok kayaknya bukan ke kader Golkar. Iya, kader Golkar ya. Ya. Soalnya nggak jadi. Ya, seharusnya Pak kita kembali kayak gubernur. Seharusnya Pak Saleh kemarin ya karena tidak bisa jadi wakilnya Pak Rohidin, suruh wali kota. Saya ngomong Pak Saleh, kalau kakak wali kota mikir-mikir baik-baik. Ngapun Indo. Woi, mantan ketua DPD RI kakak tuh. DPD orang hebat. Iya. Ibaratnya kalau 2 juta penduduk kakak kasih 100.000 baik itu masih belum habis dari kakak tuh. Iya. Saya ngomongin dia waktu di Jakarta. Level kakak sudah bagaimana berpikir untuk menjadi gubernur. Ya. Maka itulah disebutnya political will. Bagaimana bersama membagi kekuasaan, membagi itu peran. Ya, sampai hari ini kan bisa dia bilang hanya Golkar lah yang belum ada satupun mengeluarkan rekom untuk kepala daerah kecuali gubernur ya. Gubernur sudah. Jadi untuk wali kota masa Golkar mau melepaskan untuk bukan non kader, bukan dari kader gitu. Itu jadi masalah itu. Ya, kalau Pak Gub wajar lah karena beliau memang ketua Golkar, ketua Golkar, ketua DPD, wajar incumbent, wajar. Ya. Orang ini kan kalau kita ngomong gitu marah. Ini baru sentuh adanya. Sudahlah kabar Zul, bawa tenang Zul, jangan lemah ngaco ke lemah itu. Apa dah sedang ada kencang. Tidak. Ini kita bicara realita. Saya ini alumni Hanas Pak, jadi saya berpikir bagaimana tentang Bengkulu ke depan, Indonesia kekinian. Jadi tidak mikir personal, iya. Jadi jangan kena kita nih, kalau orang yang muji-muji itu penjilat namanya itu. Iya. Kita harus kalau Rohidin salah, Helmi salah, ngomong salah. Iya. Tuh, saya gitu. Saya waktu zaman Helmi juga jadi wali kota. Waktu Helmi Linda wali kota. Salah saya ngomong salah. Iya. Saya bukan cuma zaman Rohidin jadi gubernur saya dekat, dari zaman Hasan Zain, ya, zaman Hasan Zain, zaman Agus Rin, ya, kemudian zamannya siapa, UJH, kemudian senior saya yang tertangkap itu Bang Ridha Muti, kan senior saya di HMI, ya, dan hampir semua saya dekat. Saya ini orang nggak punya kepentingan, saya ini orang bebas, kecuali saya ini dapat proyek miliaran, ratusan juta. Ya, kemudian saya di Nina Bobo ini tidak, maka saya nggak apa adanya. Sekali lagi saya cari duit di Jakarta. Nah, kalau saya hari ini saya meninggal, bini saya punya aset, paling tidak itu 5-6 miliar, punya rumah Jakarta. Ya, tanah di dusun itu banyak. Ya. Jadi kalau di Bengkulu gaspol. Saya tuh nggak punya tuh dekes pensiunan. Iya. Kalau kawan-kawan kasih aku doi apa, receh untuk apa, ngopi aku terima. Orang masih ini ngomong fair baik kita deh. Iya. Ya, ngomong fair baik. Tapi saya ini sudah terlatih, amalan saya dari dulu jelas deh. Subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang diperjalankan. Jadi jaringan membangun jari puluhan tahun. Maka ketika Jakarta kawan kasih tiket, hotel dikasih, sangu dikasih, terbang se Indonesia. Kenapa pertemanan persaudaraan? Karena kita bangun kita berpikir besar. Ya, ini ada ya. Ada yang ini ya. Itulah ada yang ngupen ya. Sudahlah kau jangan kencang ego katanya. Sudahlah. Ya. Tambah kau ngomong cerita tambah kau kencang. Nah, kayak gitu. Iya. Ada yang ngancam lah.
Ya. Ya, namanya ini Iya. politik biasa lah Biasa. ya. Yang di politik itu ada tuh kepentingan. Yang tidak ada kepentingan pertemanan persahabatan kita itu sampai mati, sampai abadi. Kalau kepentingan Prabowo tuh. Siap. Ya. Prabowo dengan apa? Jokowi. Banyak gara-gara Jokowi Prabowo dari tahun berapa 2014, 2019 kemarin banyak laki bini bercerai. Asli Indonesia Mereka kurang nih. Indonesia. Iya. Iya. Laki bini bercerai, tetanggai dia setagonan lagi. Iya, Ah, iya. ada yang satu ranjang beda mimpi. Ya, tidur seranjang laki bini, satu mimpi ke Jokowi, satu mimpi ke Prabowo. Prabowo jadi ada buat Jokowi. Jadi cinta itu kalau prinsip gini dalam ilmu intelijen itu dilatih gini, merebutlah kasih sayang. Begitu mendapatkan kasih sayang, tinggalkan. Yang ada itu kerinduan. Iya. Jangan kita begitu dekat dengan Rohidin tiap hari Rohidin, ngikut Rohidin terus. Begitu dekat dengan Helmi terus. Dekat dengan Mian terus. Ya, banyak urusan lain. Ya. Benar deh. Iya, kita ngomong apa adanya. Iya. Kalau cinta tinggalkan. Iya, begitu mendapat kasih sayang. Iya, begitu dapat kasih sayang, tinggalkan. Pergi jauh-jauh. Yang ada tuh kerinduan. Kalau rindu tuh jam 12 malam, kadang-kadang nelpon gitu. Di mana kabar? Itu. Di mana Digi? Di mana Ding? Di mana Dino? Di mana Kando? Itu jadi Maipe. Iya. Maipe. Tuh, jadi yang seperti itu menjadi contoh. Jadi saya ngomong nggak ada beban saya. Ya, saya nggak ada beban. Ya, jadi yang penting kalau kata orang kini membangun dinasti, contoh Pak Rohidin, kini adanya calon bupati, wakil bupati, biar aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Loh, Nabi Rasulullah SAW aja belajar kita KKN, nepotisme. Orang-orang nggak masalah. Kalau asa mumpuni itu masalah. Kalau dia mencalonkan istrinya jadi anggota DPR kemarin, kemudian kini, tidak masalah, malah boleh-boleh saja. Selagi kualitas mampu, dan saya melihat mampu dan mumpuni, kan masalah. Yang bahaya nih, tidak mumpuni dipaksakan. Selagi mampu tidak terpilih. Iya, mampu dan mumpuni ya. Ya, seperti hari ini artinya biasa dipanggil Pak Mei kan, calon wakil bupati di Bukusa. Silakan saja. Enggak ada masalah. Ya, orangnya ini istrinya udah DPR tapi DPR biayanya apa masalah. Iya. Asal mumpuni dipilih orang. Ya, berkualitas kan terbukti. Jadi ada sisi baik harus kita baca cerita baik. Ada hal-hal yang perlu kita masukkan. Jangan kita masukkan dianggap itu ini mulai dulu kakek jodoh kau lupa Pak Rohidin selama ini baik dia kasih haji dia kasih dia ini kasih dia itu. Biasa baik. Kenapa aku dukung dia? Iya. Dukung mati ya, bukan saya dukung. Iya. Kalau saya dukung orang saya dukung satu gak lulus. Tidak ada sama main dua kaki. Terakhir kan? Ya, apa kira-kira? Saya ngobrol habis-habisin dong. Asli. Dengan dua jam dan Terakhir ngopi bang. Jadi siapa pilih Pak Zul tuh? Nah, pilih Pak Zul karena yang kagak jodoh. Aku ya kalau pilih di Billy Suara kala itu rahasia. Tapi jelas aku kini kan nampaknya lah mulai jatuh cinta di Adinda Helmiasa. Ya. Main ke Kepayang Adinda Zul. Oh ya insyaallah. Aku kemarin keliling aku ke Padang Kuci. Aku main kemarin di Seginim, di Padolan Tanding, PT di Lubuk Pinang, sampai jalan sampai lihat. Iya. Kalau hari ini pemilu, ya menang Adinda Helmi. Ya. Tuh, gitu. Nggak bisa. Tapi kan pemilihannya kan 27 November 2024. Saya cerita kalau hari ini pemilih kan. Itu kan kalau hari ini. Ya, kalau 27 November itu yang saya mau tanya. Saya sampai hari ini, Adindo, saya sampai ini masih berkeyakinan Rohidin tidak bisa maju. Bisa maju. Ya. Gas. Iya. Iya. Sosialisasi alasannya. Ya. Alasan kan. Itu jelas urusan di MK itu lah jelas barang itu. Ya. Daftar langsung dilaporkan. Saya begini, saya ini orang dekat Rohidin Adindo. Hari ini sampai ini belum ada total Rohidin pasang beleho segala macam. Itu Rohidin beragu. Apa pula kamu orang semangat? Bang, sekarang juga sama dengan sama kita. Kok balihonya sama belum pasang apa ini? Ya,
Tapi kan karena bisa ini deh. Kini di internal OPD segala macam kini lebihnya 2 kaki 3 kaki. Gara-gara aku kemarin muji Helmi, lebihnya orang diam-diam nelpon aku. Nah, atau orang dinas sekarang lebihnya. Udah bang, atau untuk menghemat itu? Hah? Untuk menghemat itu? Nggak tahu saya menghemat nama apa pokoknya. Kalau udah rihal pasti kan. Lebihnya kini dia nelpon aku. Gas. Ini ada galon bukti WA ini. Ya. Padahal kan udah jelas itu rekomnya Rohidin. Iya. Maaf ya jangan lagi, ya. penonton, kami nggak ada bela siapa-siapa, kami netral. Tapi memang bahasan kita di sini ya apa adanya gitu kan. Iya. Tapi Ini kan ada ngomong, benar kan Bang Ben sudah ada 2 kaki, banyak 2 kaki. Banyak 2 kaki. Ini senian obrol malam minggu kemarin. Senian. Iya. Nah, benar itu. Iya. Ini 2 kakinya kemana ini? Ya. 2 kaki ada pasang kaki ke Helmi, ada pasang kaki Pak Rohidin. Iya. Iya, sudah mulai ini. Kadis itu? Iya banyak. Kadis, eselon 2 3 tuh. Karena mereka nelpon aku masalahnya. Iya. Jangan disebut, Bang. Jangan disebut kadis siapa, Bang. Apalagi Mendagri sudah memberikan edaran bahwa ASN boleh menghadiri rapat pertemuan. Tambah jelas. Nah, tambah jelas. Tapi tolong habis ini undang yang dari ini ya, yang dari kubu sana siapa yang nak jawab ini? Cari ya biar berimbang gitu. Iya. Kalau dari kemarin juga kita buka. Ya. Mau cari siapa mengimbangi saya Dindo? Saya ini orang Rohidin. Nah itu makanya. Kan kebetulan aja. Iya. Kamu nak cari bukan Adindo ini nak cari siapa di dekat Rohidin? Aku orang Rohidin. Iya. Jubil sahabat Rohidin. Ini anekdot intermezzo. Iya. Kan biasanya, ya kan? Kalau saya nggak ini ya di daerah Konoha ya, di daerah Konoha. Itu biasanya di Konoha ini kalau petahananya mau nyalon lagi ya gitu kan, jalan-jalan tiba-tiba bagus semua. Iya. Ini jalan kita bagus nggak? Alhamdulillah sampai kini biasa baik deh. Biasa. Kena anggar tidak ada masalahnya. Saya petahan kalau udah deh. Itu keraguan karena mau nyalon lagi atau enggak gitu? Jadi begini, kalau saya melihat sinyal tuh ketika Safari Ramadan kemarin itu jawaban. Tidak ada cerita Safari Ramadan sahabat Rohid itu tidak absen. Kemarin itu hampir tidak pergi di beberapa daerah. Ya, tidak hadir di saat Safari Ramadan. Itulah tanda alam. Iya. Karena saya akui dengan beliau soal visi ya. Visi itu kita kampanye ngikut beliau itu. Balik kita cari tukang urut. Beliau kuat nih ya Rohidi urusan itu. Mobilisasi mobilitasnya tinggi. Itu aku salut itu. Tapi kini nengok sampai hari ini kecenderungan terbatas kan. Hal-hal penting nggak terlalu ini ya. Nah kecenderungan sudah mengurangi hadir. Itu kan tanda juga. Di situ salah satunya kalau merasa beliau ini mungkin ragu atau memang jadi tahu begini, nggak bisa maju. Dulu saking semangat dia maju persoalan ini, saking pedenya kita. Beliau tuh di mana-mana bertebar. Ya, sampai ini yang sibuk kan baru ini Aimeri. Yang ini ya. Iya. Akhirnya bos aku Rohidin lagi pulang jadi ya. Aku biasa selorong kan. BTS. Kalau biasanya kan Bang, sebelum dapat rekomendasi malah penggebunya padahal belum jelas kan dapat. Mumpung saya ingat dulu, selamat datang Kanda sahabatku Brigjen Anwar menjadi Kapolda Bengkulu. Nah, ini beliau ini orang Kediri. Benar. Kebetulan saya ini kan kalau di Jakarta kan TA tenaga ahli apa nama itu? Freelance di Komisi 3. Kebetulan saya di Komisi 3 itu DPR RI itu membidani KPK, membidani Polri dan Kejaksaan. Hanya kita ini bukan jiwa cari salah orang. Kalau aku cari salah orang di Bengkulu nih, pejabat Bengkulu, sering ketemu Kapolri, Ketua KPK Firly, kemudian ini Pak Jaksa Agung di acara rapat dengan pendapat. Bisa aja kita kasih kepean untuk ini kan. Tolong periksa dinas ini, periksa kita ini. Karena Bengkulu ini pingin maju Adindo, janganlah cari salah-salah. Ya, kita nih
apapun perbedaan kita, misalnya salah lawan politik, misalnya hari ini Pak Rohidin tidak senang dengan saya, mungkin tidak boleh, saya tidak akan mungkin mencari kesalahan dia. Karena kita di Bengkulu ini malu Dindo. Lah 3 gubernur kita masuk penjara nih. Iya. Kemudian ada bupati kita, anggota DPR malu lah. Arti kita kan sama-sama lah kita membungkus diri kita, membungkus Bengkulu ini dengan kedamaian. Jangan kena kita menghadap kepala dinas, gubernur, menghadap wali kota, bupati 3 kali tidak ketemu, tidak kasih duit, mulai cari kesalahan. Ya, kemudian mulai surat-surat di KPK segala macam. Kita kasihan lah, Bengkulu ini kan butuh pembangunan. Kalau tidak kita siapa lagi? Ini himbauan saya lah kepada teman-teman. Kita kadang-kadang ini kan ketersinggung cepatnya. Ya. Karena beda dari zaman dulu ya. Kalau masa-masa dulu tuh ya gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas mungkin belanja mereka banyak. Ya, kemudian sekarang ini kan rata-rata jalan rutin aja. Ya, jalan rutin aja. Nah, kemudian anggota DPR, teman-teman DPR Dewan, ya kalau bagi poki itu jangan pilih kasih. Jadi teman-teman wartawan nih, kalau yang sudah dapat suruh istirahat dulu, kasih yang lain pula. Jangan orang itu baik. Kalau orang mau ini Bengkulen News, Bengkulen apa? Bengkulen Time. Bengkulen Time belum dapat, ya mikir pula teman-teman. Ya, jangan itu aja. Nah, kemudian yang sudah dapat juga ngajak teman-teman. Rezeki itu pagi. Jangan cek dunia. Enggak aku kami mesani. Iya. Aku nih Dindo ngomong apa adanya Dindo. Iya. Kalau kami dulu, Dindo, kalau kami dulu di Batubara, saya kan mantan direktur konver Batubara. Artinya kami di Batubara tuh barang Tuhan bagi rata. Sesuai di porsi. Iya. Kalau porsinya JM, ya jangan sama dengan itu untuk kopi. Iya, saya ini mantan direktur. Jadi ini kalau ini kadang-kala nih pangkat kopral, nepingi sama baginda jenderal. Ya, ini yang jadi masalah nih. Ya, tapi juga pemimpin ketika Allah itu kasih rezeki, mikir-mikir dulu. Bagi-bagi. Jangan baru tiba-tiba jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, kepala dinas. Kemarin rumahnya ini buruk, ini elok. Ya, bagus juga, tapi paling dia mikir juga. Seputar-seputar nih. Kunci ini kepada pemimpin ini ketika itu rakyat sejahtera. Rakyat sejahtera itu jalan mulus, air bersih, listrik, pupuk ini antri sudah mereka clear. Kawan-kawan itu senang. Kalau kawan senang, tidak ada orang ngupe lagi. Yang bikin ngupe itu kawan tidak senang. Ketemu tutup pintu. Nah, kemudian tak pakai bodyguard, pulau depan pintu cacatukan pukul. Iya lah. Ada itu yang nyalon tuh kan dong? Iya. Woi, belum pernah jabat, baru nyalon berlapis-lapis. Berlapis. Berlapis. Ada bodyguard. Bodyguard. Ya, aku ngomong dia bodyguard. Jangan dia mukul aku. Aku kini nunggu orang tempelnya aku nih. Karena sekali tempelnya damai 20 juta gini. Iya. Jelas pasalnya Dindo. Aku kini nunggu orang ninjo gini. Iya. Karena apalagi ninjo aku Komisi 3 DPR RI Dindo. Jelas. Kalau di Jakarta jelas. Aku TA DPR RI. Nah, jelas. Komisi 3. Iya. Papan aku tempe salon pas dikit kan. Aku datangnya Pak Sigit itu ke Polri. Pak Sigit aku kemarin ditinju orang. Aku lapor di Polda dan kami. Ngapa sebenarnya? Masih telepon. Apalagi mantan aku nih Pak Anwar nih. Brigjen. Dulu beliau di SDM. Selamat datang lagi Bang Mas Anwar. Ya, besok dijawab ya enggak masalah. Ya, kita terima kasih kepada sebagai anak muda Bengkulu, masyarakat terima kasih pada Bang Ahmed Wijaya yang sudah berbakti di Provinsi Bengkulu menjadi Kapolda. Alhamdulillah selama menjadi Kapolda bagus beliau. Ya. Dan juga ada mantan saya. Beliau ini dulu Aspisus Kejati Bengkulu, sekarang Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Udah pensiun. Kalau Sunarta, ya. Banyak teman-teman yang di sini. Ya. Bang Sunarta ya. Bang Sunarta. Jadi teman-teman yang lagi menghayal mendapatkan B1 KWK, berjuanglah, ya, berjuanglah di Jakarta, jangan balik-balik. Ya. Jangan dapat kembali. Agak kereba Zul, baji-baji. Ya. Ini ada dari rumah nih. Jangan Mansur, Yonian, kawan-kawan kini banyak Mansur gini. Yo, kita bagi-bagi lagi mendapat. Yo, tuh. Iya.
Maka saya dulu alhamdulillah di waktu saat itu betul-betul saya royal. Tanya rombongan yang senior-senior. Rombongan Muslimi, rombongan Kapno, rombongan Sabanda, rombongan pokoknya RB lah. Semarang dulu rombongan Sitek. Saya dulu kan ada mobil saya. Mobil itu khusus untuk teman-teman wartawan. Kalau saya dulu wartawan kan. Kalau ada kayak ini saja dulu rumah makan Bengkulu ini yang top. Cuma Budini dengan Simpang Raya. Simpang Raya. Itu Budini itulah makan. Belum ada sebanyak ini. Nah, kalau tempat belanja itu Toserba Puncak dengan Barata apa namanya? Barata. Kalau tempat hiburan menakon yang Lombit. Ya, aku ngomong apa adanya. Ya, jadi itu kalau gini lah banyak. Jadi lu royal aku deh. Ya. Aku ni dah royal kan pasti buntu dapat bagi kamu ni. Bang Zul kakak jodoh insyaallah for Helmi Hasan Gubernur. Insyaallah. Ya doakan baik. Ya tanda alam bang ni. Tadi simpulkan doa alam tadi ya. Iya, Itulah berapa? Ya, petunjuk langit. Masih jam dulu. Ya. 16. Ya, petunjuk langit ya. Oke. Pemirsa, kami akan lanjut di live TikTok. Ini siapa ngomong nih? Robi nih. Dengar cerita senior tu band. Kita close dulu ya buat yang ini podcastnya. Kami mau lanjut lagi di live TikTok. Ikutin terus ya. Bengkulu Times Podcast agar kamu dapat informasi-informasi terbaru soal Pilkada 2024 Bengkulu. Ya. Terima kasih Kando. Ya, sehat terus, sukses selalu. Selamat berjuang. Kalau ada berjuang yang lain apa ini, yang pemirsa jangan baper, kan? Itu nih loh. Jadi politisi jangan baper dan cepat move on. Cepat move on. Cepat move on ya. Jangan begitu kalah dia keluar rumah lagi. Jangan kalah baper. Emosi bukan emosi dulu. Bawa ninju orang itu lah, ninju lah. Ninju takut polisi jadi. Charles Ben takut polisi itu dia. Kapan aku contoh siapa Doni Osmond. Apa siapa? Doni Gatam. Jangan Charles Ben lah kena. Iya. Kalau kami lah biasa jadi korban baperan. Jadi kita buat pilkada ini riang gembira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bengkulu Times Podcast. Gas.